Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah taala masih mengaruniai kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di Zoom ini, di ruang Zoom ini dalam rangka muzakarah ilmu agama. Marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama ini. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kewajiban seorang muslim yang berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Dalam madhab Syafi'i, bahwasanya diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mukallaf untuk membaca dua kalimat syahadat di setiap solat agar solatnya menjadi sah. Dikarenakan tahiyat itu merupakan rukun dalam salat menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Maliki yang diwajibkan bagi setiap orang mukallaf, muslim mukallaf adalah mengucapkan dua kalimat syahadat satu kali seumur hidup dengan niat melaksanakan kewajiban. Sedangkan dalam solat mereka berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak wajib hukumnya, tetapi membaca dua kalimat syahadat dalam solat menurut mazhab mereka adalah sunnah. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, membaca dua kalimat syahadat dalam sholat hukumnya wajib. Tetapi apabila orang yang sholat tidak membaca dua kalimat syahadat dalam sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa dikarenakan telah meninggalkan kewajiban. Sedangkan dalam mazhab Hambali itu hukumnya sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Nah, sekarang dan sebelumnya juga Syekh Abdullah guru kita menjelaskan bahwasanya bahwasanya syarat diterimanya amal soleh itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi beliau juga menjelaskan bahwasanya beriman kepada Rasul itu juga merupakan syarat agar iman kepada Allah Ta'ala menjadi sah. Dua-duanya harus diimani. Tentu. Kemudian yang ingin beliau jelaskan pada saat ini, yang akan beliau jelaskan pada bab berikutnya, bahwasanya orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul itu tidak akan diterima kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kecuali dengan agama Islam. Itu dia. Artinya kalau ada orang yang bilang, ada orang yang cakap berbicara maksudnya,
bahwasanya dia cakap, dia bilang saya ini beriman kepada Allah dan saya juga beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi saya mau beragama, tapi saya akan beragama Nasrani, atau saya akan beragama Majusi, ataupun beragama Yahudi, ataupun agama yang lainnya. Maka keimanan tersebut, pengakuannya bahwa dia beriman pada Allah, dia juga beriman kepada Rasulullah, ini adalah pengakuan yang imannya ini tidak sah. Ya, imannya tidak sah. Oleh karena itu, ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah itu tidak akan diterima kecuali dengan agama Islam. Ya, oleh karena itu, ya sekarang setelah menjelaskan hal tersebut, guru kita Al-Waliyus Shalih Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya tiada agama yang benar, ya tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Ya. Baik, saya akan share kitabnya dulu. Saya akan bukakan dulu. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Baik. La dina sahihun illa al-Islam. Maknanya tidak ada agama yang benar ya kecuali agama Islam. Ini tajuknya, ini temanya. Nah, ad-dinul haqqu, ya, ad-dinul haqqu 'indallahil Islam. Jadi agama yang benar menurut Allah Ta'ala, al-Islamu adalah agama Islam. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa mencari selain agama Islam sebagai agamanya. Artinya barang siapa yang menjadikan selain agama Islam sebagai agamanya, falay yuqbala minhu, maka agama tersebut tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di akhirat kelak nanti akan menjadi orang-orang yang merugi, ya, termasuk orang yang merugi. Sudah. Nah, wa qala ta'ala aidan, dan Allah Ta'ala juga berfirman, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Ya, dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi dari beberapa ayat ini, ya dari beberapa ayat ini kita dapat ketahui bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Satu-satunya agama yang benar itu adalah agama Islam. Sedangkan semua agama, ya, selain agama Islam, entah itu agama Yahudi, entah itu Nasrani, Konghucu, Buddha, ataupun agama-agama yang lainnya, semuanya itu adalah agama yang batil, adalah agama yang salah, agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, tetapi ini tidak bermakna ya, tidak bermakna bahwasanya selain agama Islam tidak disebut sebagai agama. Ya, jadi agama selain agama Islam, agama Yahudi, Nasrani, ya, Yahudi, Nasrani, semua itu disebut dengan agama juga. Jadi Yahudi itu agama Yahudi, Nasrani itu juga agama, ya, agama Nasrani. Kemudian Konghucu itu juga agama Konghucu. Tetapi semua agama tersebut ya adalah agama yang tidak diridhoi oleh Allah, agama yang tidak benar, itu merupakan kekufuran. Ya, seperti itu. Tapi kalau disebut sebagai agama, ya itu memang disebut sebagai agama juga. Ya, tetapi agama yang batil. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, lakum dinukum waliyadin. Jadi Allah Ta'ala merintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata kepada orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Maksudnya apa? Lakum dinukum, ya, bagi kalian agama kalian yang batil. Maksudnya apa? Kalian ini beragama dengan agama yang batil, maka hendaklah kalian meninggalkan agama tersebut. Ini maksud daripada ayat tersebut. Dan saya ini akan menetapi agama saya yang benar, yaitu agama Islam. Ya. Jadi selain agama Islam itu tidak disebut sebagai agama, tetapi agama tersebut adalah agama yang salah, ya, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi saya ulangi lagi, satu-satunya agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Dan ini, ya, dan perlu kita ketahui bahwasanya agama seluruh para nabi, ya, agama semua para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam. Ya, semuanya beragama Islam. Dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Tak ada seorang nabi yang beragama Yahudi, ya, enggak ada seorang nabi yang beragama Nasrani ataupun Buddha ataupun Konghucu, tidak ada. Semua mereka beragama Islam. Kalau kita ditanya apa buktinya atau apa dalil bahwasanya semua nabi itu beragama Islam, ya, kita bilang, ya, kita katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Makna dari hadis ini, semua para nabi itu, ya, bagaikan saudara sebapak, ya, jadi bagaikan seperti, ya, seperti saudara sebapak. Dinuhum wahidun, ya, agama mereka satu, ya, agama mereka satu, wa ummahatuhum syatta, dan syariat-syariat mereka itu berbeda-beda. Ya, syariat mereka berbeda-beda. Jadi kalau agama itu satu, ya, seagama semua para nabi itu satu, yaitu Islam. Tetapi syariatnya itu berbeda-beda. Ya, syariat Nabi Adam itu berbeda dengan syariat contohnya dengan Nabi Muhammad. Kemudian syariat Bani Israel, ya, itu juga berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Contoh, ya, kita kasih tahu yang sebagian perbedaan syariat. Ya, pada Bani Israel, ya, masa Bani Israel itu diwajibkan bagi mereka itu sholat 2 rakaat sehari semalam. Bukan 2 rakaat, ya, 2 kali begitu, ya. Sholat 2 kali sehari semalam.
Kemudian kalau di syariat kita kan diwajibkan 5 kali sholat dalam sehari semalam. Dan syariat sebelumnya pula, nah ada syariat sebelumnya juga ada yang diwajibkan 20 kali sholat, 50 kali sholat, ya, 50 kali sholat. Kemudian pada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan kalau kita tidak mendapatkan air, ya kita tidak mendapatkan air untuk berwudu, begitu kan? Jadi mau sholat, kita cari air, ternyata kita tidak mendapatkannya, tidak ada air. Maka dalam keadaan seperti ini, kita ini apa? Bisa menggunakan tayamum. Ya, kita bertayamum memakai tanah yang berdebu, ya sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih. Setelah itu kita sholat. Ya. Sedangkan umat terdahulu, ya kalau mereka tidak dapat air untuk wudu, mereka tidak mendapatkan air untuk wudu, ya sudah, ya tidak ada tayamum, sehingga mereka itu kalau tidak ada air, ya sudah tidak sholat, ya tidak sholat sampai nanti kemudian mendapatkan air untuk berwudu. Contoh lagi, dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan tidak boleh menikah dengan saudarinya, ini kan saudari ataupun saudara perempuan lah, yang seayah seibu, nah itu kan tidak boleh untuk dinikahi, ya kan, hukumnya haram, tidak sah, kalau dilakukan itu zina. Nah, kalau pada syariat Nabi Adam itu kan diperbolehkan, ya diperbolehkan bagi seorang laki-laki menikah dengan saudara perempuannya atau saudari perempuannya, tetapi bukan satu kali kandungan. Dia itu Sayyidah Hawa, biar tahu ya, di Sayyidah Hawa itu sekali beliau itu melahirkan laki perempuan. Ketika melahirkan kedua kalinya langsung juga melahirkan laki perempuan. Melahirkan ketiganya laki perempuan, contoh terus. Jadi kalau nikah dulu diperbolehkan bagi laki-laki yang lahir pertama, contoh ini contoh. Dari bagi laki-laki yang lahir pertama itu diperkenankan baginya untuk menikah dengan saudarinya yang lahiran kedua kalinya. Ya, bisa difahami ya. Sedangkan hal ini dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini termasuk perkara yang diharamkan. Ya. Ini contoh daripada apa? Perbedaan syariat. Tetapi kalau dari segi agama itu satu agama mereka, yaitu agama Islam. Ya. Oke, nanti kita bacakan ini langsung dinaskan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Halawi. Kata beliau apa? Fakullul anbiya'i muslimun, ya kan? Dan setiap para nabi, semua para nabi muslimun, mereka itu beragama Islam. Faman kana muttabi'an li Musa sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang mengikuti Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, dia itu hidup pada masa Nabi Musa. Kemudian dia itu beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman terhadap Nabi Musa. Maka orang ini disebut dengan fahuwa muslimun, ya, dia itu Musawi, dia itu adalah muslim Musawi, yaitu muslim pengikut Nabi Musa alaihi salam. Itu maksudnya ya. Sekarang wa man kana muttabi'an li Isa sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam, ya,
Jadi dia itu hidup pada masa Nabi Isa. Kemudian beriman kepada Allah Ta'ala. Dan juga beriman kepada Nabi Isa. Ya, mengikuti Nabi Isa. Maka orang ini fahuwa muslimun Isawi. Maka orang tersebut adalah muslim pengikut Nabi Isa. Wa yasihhu ayyuqala liman ittaba'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan juga sah betul jika dikatakan bagi orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimun Muhammadiyun, sebagai muslim Muhammadi, yaitu muslim pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan muslim Muhammadi. Nah, jadi saya tegaskan kembali bahwasanya agama seluruh para nabi itu adalah agama Islam. Jadi Nabi Ibrahim agamanya juga agama Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Dalam Al-Quran ditegaskan, ya kan? Maka na Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Ini dia. Jadi Nabi Ibrahim itu, ya, Nabi Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Nasrani. Beliau ini orang yang mengikuti kebenaran, dan beliau ini adalah seorang Muslim. Ya, begitu. Demikian juga ya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau juga beragama Islam. Ya. Nah, apa dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Wa'tuni muslimin, datanglah kalian kepadaku dalam keadaan beragama Islam." Ya. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Ya, baik Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, mereka ini beragama Islam. Makanya orang-orang yang ini ya, ada pengikut Nabi Isa alaihissalam yang beriman kepadanya, membantu Nabi Isa alaihissalam dalam menyebarkan dakwah, mereka ini disebut dengan al-hawariyun. Ya, disebut dengan al-hawariyun. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ya, orang-orang hawariyun mereka mengatakan, ya, mereka berkata, kami adalah penolong-penolong agama Allah Ta'ala. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah, ya, dan saksikanlah wahai Isa, bahwasanya kami ini muslimun, ya, muslim, ya, beragama Islam. Nah, ini dia. Jadi semua para nabi itu beragama Islam, dan tidak ada satupun yang beragama dengan agama selain Islam. Taib. Nanti kita jelaskan. Nah, yang berikutnya, ini ya, wal Islamu huwa ad-dinul ladzi radiyahu Allahu li'ibadihi, dan Islam adalah agama yang Allah Ta'ala ridai bagi para hambanya. Jadi agama yang diridai oleh Allah untuk dipeluk oleh para hambanya itu hanyalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang sudah kita sebutkan tadi, wa raditu lakumul Islam madina, makna dia, dan saya merelakan, meridai Islam sebagai agama kalian. Kemudian wa amarona bittiba'ihi, dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti agama tersebut, yaitu agama Islam.
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beragama Islam. Ya, ini dalam sebuah ayat yang biasa kita baca ya. Ini sudah biasa kita baca terutama dalam khutbah-khutbah Jumat, itu sering dibacakan oleh khatib. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini dia. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian membawa agama Islam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk terus memeluk agama Islam hingga kita meninggal. Nah, kita bawa agama Islam ini, kita membawa iman ini sampai kita meninggal. Makanya dalam kondisi seperti apapun ya, dalam kondisi seperti apapun, cobaan yang begitu besar menimpa kita, musibah, ya, musibah yang begitu besar yang datang kepada kita, ataupun apa namanya susah hidup di dunia ini, contohnya dikarenakan bertubi-tubinya yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, ya, terutama pada saat ini begitu ya, susah contohnya mencari penghidupan dan semacamnya. Maka dalam keadaan seperti apapun, bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai Islam ini kita tinggalkan. Ya, jangan sampai Islam ini kita tinggalkan dikarenakan hanya untuk mencari kesenangan sementara. Ya, terkadang ada seseorang ya, ini sering terjadi dulu, ada istilah kristenisasi begitu kan. Jadi hanya diberikan dengan satu kardus namanya mie instan, ataupun berapa kilo beras, 5 kilo contohnya. Sebagian orang itu sudah berani meninggalkan agama Islam, wal'iyadu billahi ta'ala. Bayangkan, orang ini namanya orang yang tidak cerdas. Orang ini orang yang tidak berpikir. Ya, karena dia itu, bayangkan, menukar kehidupan yang tiada akhirnya, ya, yaitu di akhirat nanti. Ketika di akhirat itu kan tidak ada akhirnya. Ketika seorang itu meninggal dalam keadaan kufur, dia akan kekal dalam neraka selamanya. Nah, selamanya. Kalau nanti dia akan masuk surga, kalau dia masuk surga, sudah masuk surga, dia akan di surga selamanya, kebahagiaan selamanya. Jadi tidak akan ada kematian nanti di akhirat. Ya, makanya kalau orang kesenangan tersebut, kesenangan di akhirat maksud saya, ditukar olehnya untuk mendapatkan kesenangan di dunia hanya dengan satu kardus mie instan begitu, berapa biji, cukup mungkin 2 minggu atau 3 minggu, kemudian beras hanya dengan 5 kilo, hanya kebahagiaan, mungkin kalau bahagia itu pun ya 1 minggu, cukup 1 minggu contoh ya. Setelah itu dia mengorbankan kebahagiaan yang tiada akhirnya, ya, yaitu di akhirat nanti dengan kebahagiaan sementara ini, maka dia bukanlah orang yang cerdas, dia itu adalah orang yang tidak berpikir. Ya. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan kembali. 6. Wala yusammallahu muslima kama talaffadha bihi ba'dul juhal. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak disebut sebagai muslim. Tidak disebut sebagai muslim, tidak dinamai muslim. Kama talaffadha bihi ba'dul juhal, sebagaimana yang dikatakan, yang disebutkan
oleh sebagian orang-orang yang tidak berilmu. Jadi Allah Ta'ala itu tidak disebut dengan Muslim, tetapi di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Salam. Ya, As-Salam. Ini nama Allah Ta'ala, As-Salam. Maksudnya apa? Allah Ta'ala selamat atau maha suci daripada setiap kekurangan dan cacat. Ini maknanya. Tetapi kalau disebut sebagai Muslim, ya Allah Ta'ala itu Muslim, ini tidak ada. Ini tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Karena Muslim itu apa arti asli daripada Muslim? Muslim itu maknanya munqad, yaitu orang yang tunduk. Ya. Kita ini disebut dengan Muslim. Kenapa kita disebut dengan Muslim? Dikarenakan kita tunduk ya terhadap Allah Ta'ala, tunduk terhadap Rasulullah. Itu dia. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak tunduk kepada siapapun. Justru Allah Ta'ala lah, ya justru makhluklah yang tunduk, ya kitalah yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, makanya kita tidak menyebut Allah Ta'ala sebagai Muslim. Ya. Dulu itu ada cerita, ini diceritakan sama guru waktu ngaji kitab ini juga. Pas ketika hari hari rayanya orang Kristen, pas hari rayanya orang Kristen, apa yang terjadi di sana? Terjadi hujan, turun hujan, begitu. Sehingga ketika turun hujan, begitu kan, orang Kristen itu tidak bisa untuk merayakan hari rayanya mereka. Ya, tidak bisa merayakan hari rayanya mereka. Setelah itu datanglah Idul Muslimin, yaitu hari rayanya orang-orang Muslim. Dan ternyata pada hari rayanya orang Muslim itu udara itu bersih, langit bersih, ya tidak turun hujan begitu. Maka orang Nasrani itu, ya sebagai orang Nasrani mengatakan apa? Allah Ta'ala itu Muslim. Jadi Allah Ta'ala Muslim katanya. Jadi ini apa? Ini penamaan yang tidak betul, penamaan yang tidak ada landasannya. Terutama ini kaidah penting ya, kaidah penting yang dikatakan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau itu mengatakan bahwa nama bagi Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Ya, nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Tauqifiyah itu harus ada dalilnya. Nah, ini dia. Jadi kalau ada dalilnya dalam Al-Quran, bahwasanya ini adalah termasuk nama Allah, kita sebutkan. Kalau ada dalam hadis yang sahih, bahwasanya bahwasanya ini adalah nama Allah Ta'ala, maka kita sebutkan itu juga sebagai nama Allah. Atau dalam ijma' para ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya ini adalah nama Allah, maka kita juga sebutkan nama itu sebagai nama Allah. Jadi, harus ada dalil dari Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Begitu ya. Nah, kalau tidak ada dalil-dalil tersebut, ya tidak ada dalil-dalil tersebut, ini hukumnya tidak boleh kita menisbatkan nama tersebut kepada Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh menyebut Allah Ta'ala sebagai Muslim. Tidak boleh menamai Allah dengan illah. Ya, tidak boleh menamai Allah dengan sebab. Tidak boleh menamai Allah dengan ruh. Di semuanya ini tidak boleh dinisbatkan, dijadikan nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Faqadiman kana al-basharu jami'uhum ala dinin wahidin
huwal Islam. Ya, dulu semua manusia itu beragama memeluk satu agama, huwal Islam, yaitu agama Islam. Jadi pada masa Nabi Adam semua manusia pada waktu itu beragama Islam. Jadi Nabi Adam, putra-putranya itu semuanya beragama Islam. Kemudian setelah itu pada masa Nabi Syith alaihi salam itu juga semuanya beragama Islam. Ya. Kemudian pada masa Nabi siapa namanya Syith ya Adam, Syith, Idris. Ya, pada masa Nabi Idris ya orang-orang juga beragama Islam. Cuma setelah itu ya setelah meninggalnya Nabi Idris alaihissalam, setelah beberapa waktu terjadilah kekufuran pertama kali. Ya terjadilah kekufuran pertama kali. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Taala kepada mereka. Dan masa tersebut inilah ya pada masa tersebut inilah yang disebut dengan masa jahiliyah pertama. Nah, ini masa jahiliyah pertama. Nah, jadi kekufuran itu terjadi kapan? Ya setelah beberapa waktu, ya setelah meninggalnya Nabi Idris alaihi salam. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah, faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin." Bentar ya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Ya, kana an-nasu ummatan wahidah. Jadi para nabi itu bukan para nabi saja. Jadi semua manusia itu beragamanya satu, maksudnya satu umat. Maka disebutkan itu kan satu umat. Ya, artinya apa? Semuanya itu beragama Islam. Pada masa Nabi Adam beragama Islam, pada masa Nabi Syith juga beragama Islam, pada masa Nabi Idris juga beragama Islam. Baru kemudian selang beberapa waktu terjadilah kekufuran. Ini makna firman Allah Ta'ala, kana an-nasu ummatan wahidah. Jadi pada awalnya orang-orang itu beragama satu, yaitu agama Islam. Kemudian faba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Ya, maksudnya setelah itu terjadilah perbedaan ya sehingga Allah Taala mengutus para nabi ya untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dengan surga dan memberikan ancaman bagi orang yang bagi orang yang tidak mau beriman ya diancam dengan masuk neraka. Ya. Baik bagi nanti teman-teman ya kalau ada yang tidak difahami ya, seputar yang saya bicarakan atau ayatnya tidak dapat mau mencatat setelah itu terlalu cepat ngomongnya itu nanti bisa ditulis di ruang chat ya. Ya nanti di akhir insyaallah taala saya jawab kalau saya tahu. Nah, bentar ya. Nah, fakana, ini kita lanjutkan. Fakana Nuhun awwala nabiyyin ursila ilal kuffar. Dan Nabi Nuh alaihi salam adalah nabi pertama yang diutus kepada orang-orang kafir. Yad'u ila ibadatillahil wahidil ladzi la syarikalah. Ya, beliau mengajak orang-orang kafir tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Jadi perlu kita ingat ya, Nabi Nuh ini nabi pertama dari segi apa? Nabi pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir. Ini maksudnya. Nabi pertama yang diutus kepada orang kafir. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya itu juga nabi. Ya, Nabi Adam itu ya seorang nabi dan seorang rasul. Nah, ya, seorang nabi dan juga seorang rasul. Kemudian Nabi Syith juga seorang nabi. Kemudian Nabi Idris juga seorang nabi. Jadi nabi sebelum Nabi Nuh itu ada nabi-nabi sudah. Dan sebelum Nabi Nuh juga ada rasul-rasul. Makanya di sini ketika kita baca sebuah hadis contohnya ya, bahwasanya Nabi Nuh itu adalah rasul pertama. Maksudnya apa rasul pertama di sini? Rasul pertama kali yang diutus kepada orang-orang kafir. Nah, itu dia. Ya, karena kalau sebelumnya itu kan semuanya orang beriman. Ya, jadi apa namanya? Nabi Adam alaihissalam, anak-anaknya semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Makanya beliau tidak diutus kepada orang kafir. Demikian juga Nabi Syith. Jadi kaumnya juga semuanya beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi Nabi Nuh ini bukan nabi pertama secara mutlak atau rasul pertama kali secara mutlak, bukan. Tapi beliau ini adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi terhadap orang-orang kafir. Nah, Nabi Adam alaihissalam seorang nabi. Beliau menyampaikan hukum syariat juga kepada kaumnya, kepada putra-putranya. Di samping beliau mengajarkan putra-putranya cara hidup, yang macam bagaimana. Ya, demikian juga beliau mengajarkan hukum-hukum syariat. Buktinya apa? Beliau menjelaskan bahwasanya menikah dengan saudari yang satu kandungan bareng bersama itu tidak boleh. Tetapi menikah dengan saudarinya, saudari perempuan yang lain kandungan, ya lain perut, lain kandungan, ya ini hukumnya boleh. Ini kan menandakan bahwa Nabi Adam itu juga menjelaskan syariat Islam. Ya, itu maksud daripada hadis tersebut. Jadi jangan kira bahwasanya sebelum Nabi Nuh tidak ada nabi. Kalau tidak ada nabi, gini ya, kalau tidak ada nabi sebelum Nabi Nuh, berarti apa? Berarti kan orang-orang yang hidup sebelum Nabi Nuh itu bagaikan hewan, bagaikan binatang. Kenapa seperti itu? Dikarenakan tidak ada hukum syariat, tidak ada nabi, tidak ada syariat Allah Ta'ala. Dan itu tidak benar. Dan itu tidak benar. Ya. Jadi Nabi Nuh, saya ulangin lagi, Nabi Nuh alaihi salam, beliau adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir. Ya, tidak boleh bagi kita itu untuk mengingkari kenabian Nabi Adam alaihissalam. Bang siapa yang mengingkari kenabian Nabi Adam alaihissalam, maka dia hukumnya keluar dari agama Islam, batal imannya. Kemudian kita lanjutkan lagi kitabnya. Wa qad hadzarallahu jami'ar rusuli min ba'dihi minasyirki. Ya, kita sudah jelaskan tadi bahwasanya kesyirikan itu terjadi setelah Nabi Idris alaihi salam, ya kan? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Allah Ta'ala memberikan peringatan jami'ar rusul. Maksudnya di sini adalah kepada umat-umat para rasul. Ya, karena kalau rasul itu
mereka pasti beriman kepada Allah ya. Seorang nabi itu pasti beriman kepada Allah dan tidak akan pernah kafir. Ya, baik sebelum diangkat menjadi nabi ataupun sudah diangkat menjadi nabi. Makanya di sini dari maksud dengan jami'ar rusul adalah semua umat para nabi. Nah, ini dia. Jadi Allah Ta'ala memberikan peringatan ya, kepada semua umatnya para rasul daripada kesyirikan. Jangan sampai menyekutukan Allah Ta'ala. Jangan sampai menyembah selain Allah Ta'ala. Jangan sampai menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan sampai mensifati Allah Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. Ini dia. Ya, bahkan dosa syirik sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, orang yang meninggal dengan membawa kesyirikan, orang tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang meninggal dosa di bawah syirik. Ya, dosa di bawah syirik bagi orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ya, setelah Nabi Isa alaihissalam selang ya, setelah beberapa waktu dari masa Nabi Isa alaihissalam, penduduk bumi itu tidak ada satupun yang beriman kepada tidak ada satupun yang beragama Islam. Setelah berapa lama begitu ya, tidak ada seorang pun di muka bumi, ya saya bilang di muka bumi yang apa namanya yang beragama Islam. Ya, ada pada waktu itu orang-orang kafir di Arab, ada yang menyembah berhala, ya, ada kemudian orang-orang Faris waktu itu, Iran ya, di daerah Iran itu ada yang menyembah api, ya, kemudian penduduk bumi yang lainnya itu juga mempunyai patung-patung lainnya yang untuk disembah. Nah, itulah. Nah, ini sebelum apa? Sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ya, setelah Nabi Isa selama beberapa waktu lama itu ada apa namanya, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang beragama Islam. Makanya saya bilang apa? Tidak ada seorang manusia pun. Manusia ini bukan malaikat ya, tidak berbicara dengan malaikat. Karena malaikat itu semuanya beragama Islam. Saya juga tidak berbicara tentang apa? Tentang jin. Dikarenakan jin itu dari bangsa jin itu ada orang yang beragama, ada jin yang beragama Islam sampai terputusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terputus ini maksudnya apa? Keislaman manusia di muka bumi. Ya, di muka bumi. Kita tidak berbicara dengan manusia yang berada di langit. Seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, beliau diangkat ke langit. Ya, sampai sekarang beliau masih hidup dan beliau beragama Islam. Makanya di muka bumi dari kalangan manusia ini sempat apa? Islam itu terputus. Setelah itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya, ini yang akan disebutkan oleh guru kita ya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini. Faqama Faqama Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bitajdidid da'wati ilal Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperbaharui dakwah, mengajak orang ilal Islam, kepada agama Islam. Ba'da an inqata'a fi ma bainan nasi fil ardi. Nah, ini dia.
Jadi setelah terputusnya agama Islam fima bainan nasi, di kalangan manusia. Nah, ini di kalangan manusia, bukan di kalangan para malaikat. Ya, kalau malaikat itu semuanya beragama Islam. Dan bukan pada kalangan jin, dikarenakan jin itu ada yang beragama Islam. Nah, bentar ya. Coba videonya dulu. Jadi ada jin itu yang beragama Islam. Makanya yang terputus di sini maksudnya adalah yaitu di kalangan manusia. Ya. Jadi setelah agama Islam terputus, ya di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muayyadan bil mu'jizat. Kemudian di sini fil ardi. Nah, ini dia fil ardi, di muka bumi. Nah, ini apa? Untuk mengeluarkan mengeluarkan Nabi Isa alaihi salam. Dikarenakan beliau ini walaupun beliau manusia, tapi kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan beliau masih hidup sampai sekarang, ya, dan beliau juga beragama Islam. Nah, ini dia. Kemudian muayyadan bil mu'jizatid dallati ala nubuwatihi. Nabi Muhammad ini diutus ke muka bumi mengajak agama Islam, dibekali dengan apa? Dikokohkan dengan muayyadan, dikokohkan dengan bil mu'jizatid dallati ala nubuwatihi, dengan mukjizat yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi beliau itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat ini merupakan bukti, ya, sebagai bukti kebenaran agama atau dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu yang luar biasa. Ya, suatu yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kebenaran agama yang beliau bawa. Ya, contoh ini, saya kasih contoh satu. Beliau itu suatu ketika para sahabat datang kepadanya. Ya. Banyak ini di dalam sebuah yang banyak yang datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang terjadi pada kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini tidak mempunyai air. Kita tidak punya air untuk kita berwudu. Ya. Kecuali apa yang ada di hadapanmu, wahai Rasulullah. Setelah itu apa yang terjadi? Jadi Rasulullah itu meletakkan tangan beliau di tempat air. Kemudian dari sela-sela jari beliau, dari sela-selanya ini ya, dari sini. Nah, dari sela-sela jari-jari itu keluar air, ya, yang suci dan mensucikan. Nah, ini keluar air ya. Jadi dari sela-sela tangan beliau ini keluar air. Dari sela-sela jari-jari beliau ini keluar air. Ini kan mukjizat ini. Ini. Jadi ini kan tangan kita itu yang terbuat dari apa coba? Dari daging, darah, tulang, yang ada uratnya, kan seperti itu. Tetapi apa? Ini sebagai mukjizat, sebagai bukti kebenaran dakwah Rasulullah. Allah Taala mengeluarkan air dari sela-sela jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada waktu itu sahabat yang jumlahnya begitu banyak, mereka berwudu dari air tersebut dan juga minum dari air tersebut. Nah, ini salah satu contoh mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaharui dakwah Islam. Fadakhala al-ba'du fil Islam.
maka sebagian mereka ada yang masuk Islam. Wajahada binubuwatihi ahlud dhalal, dan mengingkari, dan ada sebagian lagi yang mengingkari, yaitu orang-orang sesat yang mengingkari kenabian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina minhum man kana musyrikan qablan. Di sebagian mereka yang mengingkari kenabian Nabi ini memang sebelumnya itu adalah seorang yang musyrik. Kafirqatin minal yahud, ya seperti sekelompok orang Yahudi. Abadat Uzairan, mereka itu menyembah Uzair. Uzair ini salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Beliau ini adalah seorang yang soleh, orang yang wali, hafal Taurat. Ya, beliau ini hafal Taurat. Ya, kalau pada orang-orang sebelumnya, umat sebelum kita ini, orang yang hafal Taurat itu sangat sedikit sekali, langka sekali, sangat sedikit sekali. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi singkat ceritanya mengkultuskan Uzair ini sebagai anak Tuhan, kemudian menyembah Uzair. Jadi mereka ini juga mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasdadu kufran ila kufrihim, sehingga apa yang terjadi, mereka yang sebelumnya melakukan kekufuran ya bertambah kufur lagi. Ya, bertambah kufur lagi. Memang sebelumnya sudah menyembah Uzair, setelah itu datang Nabi Muhammad mengajak mereka menyembah kepada Allah, mengajak mereka beragama Islam, mereka mengingkarinya karena mengingkari kenabiannya. Ya, jadi ini juga kufuran, jadi kufur tambah kufur. Wa amana bihi ba'du ahli kitab, dan sebagian ahlul kitab, ya orang Yahudi, Nasrani, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya al-Yahudi wan Nasara. Contohnya ke Abdullah bin Salam. Contohnya seperti Abdullah bin Salam, alimil Yahudi bil Madinati. Beliau ini adalah orang alimnya atau ulamanya orang Yahudi di Madinah. Nah, beliau ini masuk Islam. Ya. Wa Ashamatan Najasyi, dan juga yang masuk Islam adalah Ashamah an-Najasyi, Malikil Habasyah. Beliau ini adalah raja di Habasyah, Ethiopia. Wa kana Nasraniyan, dan sebelumnya itu dia beragama Nasrani. Jadi kalau yang tadi Abdullah bin Salam itu orang Yahudi, kemudian masuk Islam. Kemudian Ashamah an-Najasyi beragama Nasrani, kemudian masuk Islam. Tsumma taba'ar rasul ittiba'an kamila. Kemudian beliau ini, yaitu Ashamah an-Najasyi, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Jadi asalnya Nasrani, kemudian dia beragama Islam, bersungguh-sungguh dalam beragama Islam, mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata fi hayati Rasulillah, dan beliau ini meninggal, Ashamah ini meninggal ketika Rasulullah masih hidup. Wa shalla alaihi rasulu salatal ghaib, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan salat ghaib yauma mata, ketika Ashamah meninggal. Ya. Auhallahu ilaihi bimautihi, Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan kematian Ashamah ini. Ya, summa kana yura ala qabrihi fil layali nurun. Kemudian setelah itu di atas kuburan Ashamah an-Najasyi ini dilihat cahaya. Jadi malam-malam keluar cahaya dari kuburan Ashamah an-Najasyi.
Wa hadza dalilun ala annahu shara musliman kamila. Dan ini merupakan dalil bukti bahwasanya Asy'ama ini menjadi seorang muslim yang sempurna, waliyan min auliya illahi radhiyallahu anhu, salah satu wali Allah taala. Jadi ini dua contoh. Satu dari orang Yahudi yang beragama yang asalnya beragama Yahudi kemudian masuk Islam, yang satu lagi dari orang yang beragama Nasrani kemudian masuk Islam setelah sampainya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita sedikitnya menceritakan tentang dua orang ini, ya, Ashama An-Najasyi dan juga Abdullah bin Salam. Ya, apa sebagian cerita yang berkaitan dengan beliau. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya. Wal mabda'ul islamiyyul jami'u li jami'il Islam, dan pondasi dasar. Ya, pondasi Islam yang mendasar, yang menghimpun seluruh orang Islam. Ibadatullahi wahdah adalah beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini pondasi yang paling dasar yang menghimpun seluruh orang-orang yang beragama Islam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah taala dengan apapun, tidak menyembah selain Allah taala. Ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan sedikit berbicara tentang Ashama dan siapa tadi, Abdullah bin Salam. Nah, kemudian kita akan membahas tentang orang yang mengaku-ngaku ya sebagai muslim, ya, mengaku-ngaku bahwa dirinya seorang muslim, tapi ternyata dari segi keyakinannya ia membawa keyakinan yang membatalkan agama Islamnya. Ya, siapakah mereka itu? Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Mudah-mudahan Ustaz, ada yang bertanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan nama Allah Ta'ala pada umat Nabi Musa seperti Yahweh, Elohim, Adonai? Apakah boleh menurut para ulama? Kerana nama-nama tersebut juga sering digunakan da'i untuk berdakwah kepada orang Nasrani atau dalam rangka perbandingan agama. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Daripada Adat Timajaya. Ya, jadi ini ya, saya tidak tahu tentang nama-nama tersebut. Apa memang nama dari Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apa itu nama Allah? Itu Allah, ya Allah. Tapi dalam bahasa mereka disebut dengan yang disebutkan ini, saya tidak tahu, Adonai dan semacamnya. Ini saya belum pernah dengar. Allah taala a'lam. Tetapi nama Allah Ta'ala disebutkan dalam agama dengan bahasa apapun. Nah, dengan bahasa apapun itu wajib dihormati, wajib diagungkan dalam bahasa apapun itu. Contohlah ya, kalau dalam bahasa Inggris kan mereka menyebutnya God begitu ya.
Saya tidak tahu bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa kita sebut sebagai Tuhan contohnya. Maka dengan kata-kata seperti ini, nah ya, itu wajib tetap kita mengagungkan nama-nama tersebut. Apakah kemudian nama-nama yang disebutkan tadi dalam pertanyaan itu seperti ini? Nah, kasusnya saya tidak tahu. Belum pernah mendengar nama-nama Allah Ta'ala dalam bahasa mereka. Oke, syukur atas jawabannya. Iya, Lain iya. ada soalannya. Istilahnya kalau memang seperti itu, saya tidak tahu ya apa namanya. Kalau kita dalam bahasa Inggris God begitu kan ya. Nah itu boleh kita sebutkan. Kalau dalam bahasa kita sebut Tuhan namanya. Itu boleh kita sebutkan. Kalau memang kasusnya seperti itu, kalau kasusnya seperti itu ya, ya boleh. Tapi saya tidak tahu apakah memang kasusnya seperti itu atau ada hal lainnya. Wallahu a'lam. Ya, nanti coba ditanyakan kepada yang lebih mengerti. Barakallahu fiik. Baik. Kalau tidak ada lagi kita tutup, Ustaz. Allah. Tak ada lagi Ustaz, boleh Ustaz sekali lah. Nah, Apa bahasa? Syukur jazakumullah. nah. Kalau, Saya tanya, Ustaz boleh diulang penjelasan ayat lakum dinukum waliyadin? bentar, kurang dengar. Kenapa? Ustaz boleh diulang penjelasan ayat lakum dinukum waliyadin? Oh iya. Ya, lakum dinukum waliyadin maksudnya bagi kalian. Ini kalau kita apa namanya penjelasannya ya. Lakum bagi kalian, ya. Dinukum agama kalian. Maksudnya apa? Bagi kalian agama kalian yang batil. Bagi kalian agama kalian yang salah, maka kalian harus meninggalkan agama tersebut. Dan saya ini waliyadin ini ya, dan saya akan terus memeluk agama saya yang benar, yaitu agama Islam. Itu maksudnya. Dan ayat ini sama sekali tidak bermakna ya, tidak bermakna bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk memeluk semua agama, baik itu agama Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Jadi Allah Ta'ala di ayat ini tidak bermakna bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memeluk agama apapun. Ya, karena makna ayat ini, agama saya akan terus memeluk agama saya yang benar, ya, dan agama kalian adalah agama yang batil, ya, agama yang salah, maka hendaknya kalian meninggalkan agama tersebut. Itu maknanya. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi fashhad bi anna muslimun. Ayatnya. Ya. Qala al-hawariyuna, nama tulis qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Itu ayatnya. Nanti kalau yang masih ada ayat yang belum dapat yang lainnya bisa dilihat ini ya di rekamannya. Nanti saya share di grup rekamannya insyaallah taala. Kalau tak ada yang lain,
Kita tutup saja, Ustaz. Kita tutup dengan tahlil 3 kali, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.